A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah perwiritan Babu Salam yang dirahmati, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terutama bil khusus sahibul bait, ayahanda kami Bapak Rahim beserta keluarga dan berkeluarga di rumah yang berkah yang bertuah ini, dalam rangka kembali Kamis malam Jumat yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim, bermajelis taklim, tilawatil Quran, kunjung mengunjungi, doa mendoakan, serta ingat mengingatkan. Perkara yang penting dalam hidup ini adalah pentingnya iman, ilmu, dan amal soleh untuk kita rajut dalam kehidupan kita, menjadi bekal kita kelak nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang kedua, tidak lupa pula kita ucapkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang mana beliaulah yang sudah menawarkan syariat Islam dan sunnahnya kepada kita untuk menjadi pedoman dalam hidup dan kehidupan ini, kita mengamalkannya agar senantiasa kita diakui kelak menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan insyaallah nanti bersama dengan beliau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, tak bosan tak jemu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sudah berada di 26 Syawal 1441 Hijrah. Ini artinya insyaallah adalah Jumat terakhir di bulan Syawal. Masih kita berada di bulan Syawal. Maka oleh karena itu yang belum bersua bertatap muka tentu kita masih diberi kesempatan. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa antum bi khairin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita mengisi hidup dan kehidupan kita, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun insyaallah sebentar lagi akan berganti tahun. Ini artinya kita sudah berada di bulan Syawal, berarti 2 bulan lagi kita akan tinggalkan 1441 Hijrah. Bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala bercerita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dalam Al-Quran, surat yang lumayan pendek, ya,
agak lebih panjang daripada inna a'toina. Ini pun kadang surat ini enak dibaca kalau mau cepat siap sholatnya. Ya Pak ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, alam nashrah laka sadrak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang sudah melapangkan dadamu? Ini ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad dan terutama kepada kita umatnya juga. Bukankah kami sudah melapangkan dadamu? Alam nasrah laka sadrak. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai insan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupan ini tidak terlepas kita akan mengalami berbagai macam problematika kehidupan. Untuk diri, keluarga, termasuk juga bangsa dan negara kita. Dunia yang sekarang belum tahu lagi kapan selesainya COVID-19. Maka alhamdulillah Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sudah mulai berangsur. Sudah istilahnya katanya new normal katanya. Mudah-mudahan nanti akan normal sebagaimana biasanya sehingga kita bisa beraktivitas kembali dalam rangka untuk melanjutkan kehidupan dunia, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita juga diberikan kebebasan untuk senantiasa dapat merajut amal soleh di dalam hidup dan kehidupan kita. Maka malam hari ini kita kembali sudah bersilaturahim, mengadakan majelis taklim perwiritan yang sebagaimana setiap Kamis malam Jumatnya kita mengadakan. Dan di sini sudah dimulai. Di tempat-tempat lain bahkan ada yang belum memulai. Masjidnya pun belum buka. Nggak jauh-jauh. Tempat awak saja lorong A, perwiritannya belum dibuka. Pengajiannya pun tak dibuka-buka. Allah. Kenapa? Karena mayoritas ya masyarakatnya masih takut. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah merupakan sunnatullah. Di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasul dan kita umatnya, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu sudah melakukan satu amal ibadah, jangan berhenti sampai di situ karena amal ibadah yang lain sudah menunggu. Nah, ini artinya kita umat Islam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, tapi juga silaturahim dan majelis taklim, ta'awwanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam berbuat baik dan ketakwaan, maka tidak boleh mandek, tidak boleh berhenti sampai di situ. Makanya dimulai lagi, ngaji lagi, nggak boleh bosan, tidak boleh jenuh. Siapa yang bosan, siapa yang jenuh, itu artinya dia lupa bahwasanya nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepadanya pun tak pernah putus-putusnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah Subhanahu wa taala bercerita dalam Al-Qur'an, sesungguhnya nikmat yang diberikan Allah dalam hidup dan kehidupan kita tidak ada putus-putusnya. Sampai kita nanti tinggalkan kehidupan dunia ini, barulah berhenti nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa kata Rasulullah yang berpuasa di bulan Ramadan dan mengiringinya dengan puasa sunnah 6 hari Syawal, maka dia dianggap sebagaimana berpuasa setahun penuh. Nah, ini adalah merupakan satu motivasi kepada kita bersama. Namun Syawalnya sudah mulai berakhir, siapa yang belum dimulai ya sudah terlambat. Yang sudah dimulai sejak awal, insya Allah sudah tinggal beberapa hari lagi. Insya Allah hari Ahad besok adalah terakhir Syawal. Senin sudah masuk 1 Zulqa'dah. Inilah Bapak hadirin dan rahmati oleh Allah SWT. Kemudian kita renung lebih jauh lagi. Setelah Zulqa'dah nanti di penghujung tahun, itulah bulan Zulhijjah. Maka di bulan Zulhijjah ada momentum. Ada peringatan yang akbar. 10 Zulhijjah.
Maka Bapak hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, jauh-jauh hari, ya, 6 bulan, setahun sebelumnya, dan sekurang-kurangnya sebulan sebelum Zulhijjah, kita mari sudah merenung, memikirkan untuk bisa berkurban nanti di bulan Zulhijjah. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillah." Barang siapa yang di dalam hidup dan kehidupan ini mau mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, fa innahu khairul lahu 'inda rabbih. Itu lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang mereka miliki. Jadi apa yang kita miliki, namun apabila kesempatan, rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita tidak digunakan untuk mengagungkan kehormatan Allah, maka kita tidak mendapatkan yang lebih baik lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulailah, tingkatkanlah, ya, Syawal ini adalah bulan peningkatan. Kita tingkatkan zikir kita, tilawatil Quran kita, sedekah kita. Insya Allah sebentar lagi nanti kita ambil bagian di dalamnya, kita ikut memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikut menjadi peserta kurban. Nominalnya sekarang sekitar 2 jutaan. 1 juta berapa Pak tempat kita? 1.900.000. Sama di tempat kami juga 1.900.000. Nah, ini adalah bagian daripada kita akan mendapatkan kemuliaan, kebaikan, peningkatan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikatnya kehadiran kita malam hari ini. Kembali kita melangkah, bersilaturahim, membaca kalamullah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam hidup dan kehidupan kita, kita akan merupakan menjadi hamba yang mendapatkan petunjuk taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah merupakan nasihat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada kita untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian kehidupan di dunia ini. Sebagaimana dikatakan oleh Luqmanul Hakim, "Ya bunayya, inna hayatad dunya kal bahrun aridun." Kehidupan dunia ini seperti lautan yang luas. Qad halakat al-awwaluna wal akhirin. Banyak yang sudah tenggelam. Dari dulu sampai akhir zaman banyak manusia yang tenggelam. Kalau orang dulu tenggelam tidak mau taat kepada nabinya, ditenggelamkan oleh Allah dengan orang-orang kafirnya. Di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Musa alaihi salam, dan setiap nabi diutus, maka seruannya adalah mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur. Maka di akhir zaman pun demikian juga. Dengan kehidupan yang diwarnai dengan banyaknya produk, banyaknya kehidupan ini mengejar kesenangan dunia, sehingga apabila kita tidak merajut silaturahim, apabila kita tidak mau meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita termasuk orang yang tenggelam dalam hubbud dunia wa karihatil maut. Tenggelam dalam kesenangan dunia, takut mati. Inilah ujian kepada kita umat di akhir zaman. Maka kata Luqman kepada putranya, fa in taj'ala safinataka taqwa ilallah. Kalau kamu sanggup anakku, jadikanlah perahu kehidupanmu takwa kepada Allah. Itu maknanya apa? Perahu adalah sebagai alat tempat kita berlayar dalam kehidupan dunia. Perahu rumah tangga, perahu masyarakat. Maka perahunya adalah perahu takwa. Taat, tawadu, qanaah, wara' dan yakin. Itulah substansi yang ada di dalamnya. Tawadu, taat dengan semua perintah Allah. Qanaah, hiduplah sederhana. Wara', selektif dalam kehidupan. Dan al-yakin,
memiliki keimanan dan keyakinan hatta ta'tiyal yakin, sampai kita meninggalkan dunia ini kita tetap berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini takwa. Maka ciri-ciri insan yang bertakwa itu Nabi mengatakan ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Di rumah kita bertakwa, di masjid kita apalagi bertakwa, di jalan kita bertakwa, di ladang kita bertakwa, dimanapun kita berada kita bertakwa kepada Allah. Zikir setiap saat. Apabila momentum perintah ibadah solat ini ditunaikan. Apabila besok Jumat, besok hari Jumat, jangan lupa. Ya, walaupun kerjanya jauh, ingatkan istri. Ma, Bu, jangan lupa bawakan sarung, bawakan baju salinan ganti, kemeja yang bersih. Pecinya jangan lupa dibawa. Kadang Bapak hadirin sekalian, banyak orang yang kerja hari Jumat, tapi Jumatnya pun lewat. Maka kita manapun kita kerja, waktu tengah hari zuhur sudah mulai datang, waktu Jumat datang, maka Allah katakan dalam Al-Quran, "Idza nudiya lis-sholami yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Apabila diseru kamu untuk melaksanakan sholat fardu Jumat, maka tinggalkanlah jual beli. Mengingat Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Jangan lupa dalam hidup ini kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Nah, inilah Bapak hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka oleh karena itu ada ibadah yang rentang waktunya singkat, ada ibadah yang rentang waktunya panjang, itulah Ramadan. Ada ibadah yang membutuhkan rezeki materi yang banyak. Maka untuk menggapai ibadah yang besar, kurban, kita dibutuhkan untuk menyimpan sedikit demi sedikit. Makanya kurban itu di penghujung tahun dia. Bulan Zulhijjah. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. 3 hari diberi kesempatan. Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Zulqaidah, Zulhijjah. Di penghujung. Itu artinya apa? Tadarru'an qablal waqti. Persiapkan diri kita sebelum waktunya datang. Sehingga ketika momentum Zulhijjah nanti di penghujung tahun, kita sudah siap untuk mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kita sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya di Haji Wada yang terakhir bersama istri dan keluarga besarnya berkurban 100 ekor kambing. Subhanallah. Nabi Ibrahim lebih hebat lagi, Pak. 100 ekor unta. Ya, subhanallah. Awak jangan sampai 1 ekor kambing pun tidak. Jadi ikut siapa kita? Gaji besar, Pak, ya kan? Sawah luas. Tapi datang Zulhijjah, nggak sanggup dia ngikuti sunnah Nabi Ibrahim. Nggak sanggup dia ngikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun belum ada, ini untuk yang mampu Bapak hadirin sekalian. Kalau yang tak mampu jangan lupa. Makmurkan Masjid Babu Salam. Datang bawa pisau. Ikut bantu motong. Ini namanya kita ambil bagian. Tidak ada materi, tenaga pun bisa. Ini artinya apa? Kita memakmurkan. Karena apa? Quran surat Al-Hajj ayat 30 dan 31. Allah berfirman di sana. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa innahu khairul lahu 'inda rabbih. Demikianlah ketetapan Allah, barang siapa yang mau mengagungkan kehormatan Allah, itu lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ayat berikutnya, zalika wa may yu'azzim sa'airallah. Demikianlah ketetapan Allah, barang siapa yang mau mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya orang yang mau mengagungkan syiar-syiar Allah,
itu dikarenakan rasa takwa dari lubuk hatinya yang paling dalam. Di orang yang mau ke masjid, orang yang mau majelis taklim, wirid malam Jumat, datang dia pakai peci lobe, pakai baju yang sopan, pakai sarung, celana panjang, datang tidak absen setiap malam Jumat. Untuk apa? Silaturahim. Hablum minan nas, hablum minallah. Sebagaimana kata ayahanda protokol tadi, kehadiran kita ini adalah sebagai hablum minan nas dan hablum minallah. Di mana hablum minan nasnya? Bersua, bertatap muka, berjabat tangan, serta menyampaikan salam. Di mana hablum minallahnya? Kita sudah membaca kalamullah, baca ayat-ayat Allah. Dan sekarang kita sama-sama menasihati diri kita untuk mendengarkan nasihat yang inti pembicaraannya, sumbernya adalah ayat-ayat Allah, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak hadirin sekalian, siapa yang mau mengagungkan syiar-syiar Allah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala i'lali kalimatillah, menunggu kita hambanya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan dunia ini, supaya kita ditinggikan oleh Allah nanti di akhirat. Jadi kalau di dunia nggak sempat meninggikan ayat-ayat Allah, nanti di sana kita direndahkan oleh Allah. Bapak hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Setiap nikmat, kata Allah, yang telah kami anugerahkan, kami berikan kepadamu, hai hambaku, pasti akan kami tanya. Dia ditanya, Pak, nikmat yang sudah ada sama kita, di mana digunakan? Kenapa digunakan hanya untuk bersenang-senang saja, tapi tidak digunakan untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, inilah renungan kepada kita bersama di bulan Syawal ini, di penghujung Syawal, mau masuk di akhir 1441 Hijriah. Maka Bapak hadirin sekalian, mari kita evaluasi diri. Untuk apa? Meningkatkan, untuk meninggikan syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Syiar Allah itu adalah sejauh mana kita mampu menghidupkan perintah Allah, sejauh mana kita mengamalkan syariat Allah dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik di rumah tangga kita, di masyarakat kita sekarang seperti malam hari ini, insya Allah nanti momentum 10 Zulhijjah, kita nanti akan datang berbondong-bondong ke Masjid Babu Salam untuk sholat Aidil Adha. Kita tunggu siapa khatibnya nanti di sana, siapa imamnya, siapa kita yang mampu datang ke sana untuk mau mengagungkan syiar Allah. Selesai sholat Idul Adha, pulang sebentar, makan berbuka puasa kita setelah sahurnya, setelah puasanya mulai dari fajar sampai sebelum selesai setelah sholat Idul Adha, setelah kita berbuka di rumah, datang lagi kita ke masjid. Ngapain? Untuk memakmurkan Masjid Babu Salam, meramaikannya dalam rangka kegiatan penyembelihan hewan kurban. Berapa ekor lembu yang sudah tercatat, Pak? 10 ekor. Oh, 8 ekor. Alhamdulillah. Alhamdulillah, besar. Rame, banyak Bapak hadirin sekalian. Ya, di tempat kami 9. Tahun lalu 12. Ini belum ada nampak, ini sedang diayu-ayukan lagi. Bapak hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah merupakan motivasi Bapak hadirin sekalian. Jadi dalam menjalani hidup dan kehidupan ini tidak boleh mandek. Tidak boleh berhenti. Apanya Ustaz? Tidak boleh berhenti beribadah kepada Allah. Sholatnya 5 waktu jangan tinggal. Baca Qur'annya, zikirnya, cari nafkahnya. Keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahnya jangan lupa. Kemudian sedekahnya jangan lupa. Ya, besok ada 3 huruf shot yang istimewa. Salat, selawat, sedekah, salat Jumat. Nah, inilah besok. Jangan sampai 3 shot ini enggak ada sama kita besok. Jangan sampai lupa kita berselawat kepada Rasul. Jangan sampai lupa kita salat Jumat. Jangan lupa kita bersedekah. Ketika kita mampu mengamalkan perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya
ketika itu kita mendapat hidayah. Kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang abdan syakura. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja tausiah singkat malam Jumat yang berbahagia ini dalam rangka saya, berkeluarga kita semuanya memotivasi diri dan keluarga kita, masyarakat kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan dari tahun ke tahun. Nah, maka oleh karena itu harapannya hendaknya ada peningkatan. Kalau tahun-tahun yang lalu ya Pak ya sedikit, sekarang rutin. Tahun yang lalu belum berkurban, insya Allah tahun ini berkurban. Kalaulah tahun ini kita belum sempat berkurban, maka pasang niat. Berazamlah. Insya Allah tahun depan saya harus berkurban. Sebelum nyawa melayang dari kandung badan, maka selama rezeki masih ada, menabung. Sudah dekat nanti insya Allah tidak banyak lagi menambahinya. Insya Allah Subhanahu wa taala bisa kita amalkan. Kalaupun kita, Bapak hadirin sekalian, ya, belum memiliki kemampuan, mari kita berdakwah. Lihatlah anak-anak kita. Anakku. Apalagi kalau anaknya 7 ya kan Pak. Ayo, satu orang cepek. 100 ribu. Sekarang 100 ribu Pak hadirin sekalian. Ya, uang seperti itu sudah nggak ada harganya lagi sekarang. Habis saja. Istri kita kalau belanja satu hari 100 ribu. Beras, minyak, segala macam. Makanya sedikit demi sedikit, qalilan faqalilan, dikumpul-kumpulkan. Insya Allah Subhanahu wa taala bisa 1 ekor kambing pun jadi 1 keluarga. Jadi Ustaz, macam mana itu nanti kurbannya? Ini kurban keluargaku. Jadi pahalanya semua dapat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika menyembelih kurban, ini kurbanku kata Nabi, ini kurban keluargaku dan inilah kurban umatku. Jadi kalau 1 ekor kambing, walaupun namanya untuk 1 orang, tapi insya Allah pahalanya 1 keluarga pun dapat. Walaupun 1 ekor lembu 7 orang, 1 orang dari 7, 1 lembu 7 orang bagiannya, 1 orang ini cuma nama seorang ayah, maka 1 keluarganya pun dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bapak-bapak, saudara-saudaraku kita semua dapat mengamalkan syiar Allah Subhanahu wa taala sehingga apabila kita bermohon, insyaallah permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Billahi taufik wal hidayah wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.